Banjir. Tapi bisa gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bali Arit. Yang saya hormati Ibu Ajeng Widyasari sebagai calon guru bunda. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Bali Arit. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yaitu penyampaian diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yaitu mengenai pendampingan individu yang terdiri ini. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktik. Kemudian yang ketiga nanti adalah kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng Widyasari. Kemudian yang keempat adalah diskusi masih dilanjutkan dengan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Ibu Sri Sulitra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu kami selaku pengajar penggerak TGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bali Arit, terutama Ibu Ajeng Widyasari sebagai TGP Angkatan 10 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmatnya pada kita sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng Widyasari sebagai TGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara yang didampingi oleh Ibu Emi selaku pengajar penggerak yang mendampingi untuk kegiatan pendampingan individu kedua ini. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ajeng kita bisa membantu dengan kegiatan tersebut sehingga sesuai dengan harapan kita semua. Sebagai TGP, Bu
Pak Sumantri akan menyampaikan apa yang menjadi visi dan prakarsa dari perubahan sekolah dengan diskusi bersama-sama dengan kita. Semoga ini menjadi contoh bagi panjenengan semua yang kebetulan saat ini Bu Ajeng menjadi CGP yang baru pertama oleh guru SD Negeri 1 Katyalet. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti menjadi cambuk bagi panjenengan semua untuk ikut program guru penggerak angkatan yang akan datang. Apabila ada kesempatan panjenengan bisa ikut mendaftar dan akhirnya bisa melaksanakan kegiatan seperti Bu Ajeng. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan terserah pada panjenengan semua dan dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan sambutannya. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh pengajar praktek. Baik, di sini saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan di depan oleh Kepala Sekolah terkait kegiatan kita hari ini, yaitu saya sendiri sebagai pengajar praktek melakukan pendampingan individu yang kedua, yaitu di sini nanti akan membersamai Bu Ajeng yang akan mendiskusikan sebagai pemimpin di sini mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan dari diskusi ini sebenarnya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan pelatihan dari Bu Ajeng sendiri dan mungkin bagi Bapak Ibu bagaimana merumuskan suatu visi di sekolah itu. Jadi memang kerjasama yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan terutama dari SD Negeri 1 Katyalet ke depannya. Jadi cita-cita memimpikan muridnya bagaimana ya nanti. Nah, dan nanti mungkin di sini nanti Bu Ajeng selain dari visi sekolah yang akan disampaikan, juga Bu Ajeng nanti akan menyampaikan mengenai visi sebagai guru penggerak. Jadi visi Bu Ajeng sebagai guru penggerak ke depannya apa yang mau diimpikan terhadap pendidikan di guru penggerak ini apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan akan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya adalah diskusi. Monggo kepada Ibu Ajeng dipersilakan untuk memulai diskusi mengenai visi dan prakarsa warga. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dan mohon izin, saya Ajeng Fitriasari sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan diskusi atau tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, di sini terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Emi Puspitasari sebagai pengajar praktek yang selalu mendampingi dan membersamai saya.
Baik Bapak Ibu, kita mulai pendampingan individu 2, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, yang membersamai saya yaitu fasilitator Ibu Veronica Retno Yuliani dan Ibu Emi Puspitasari sebagai pengajar praktek. Diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ya, kita mempunyai tujuan yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tujuan dari kegiatan pada hari ini yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini saya akan membacakan puisi karya dari Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia.
melihat Indonesia. Terima kasih. Itu merupakan puisi yang diciptakan oleh Bapak Soekarno, yang mana mempunyai makna, yaitu menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Makna kecintaan terhadap tanah air Indonesia, menyatukan semua unsur alam yang dimanfaatkan serta ditujukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Untuk menjadikan Indonesia lebih baik, mengajak semua kalangan untuk menjalankan sebuah visi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, sekarang kita beranjak pada kegiatan berikutnya, itu imajinasi saya tentang murid di masa depan. Nah, Bapak Ibu guru semua pasti mempunyai impian, imajinasi, harapan tentang bagaimana murid-murid kita di masa yang akan datang nanti. Nah, dari situ nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa beratensi untuk mengisikan. Di sini saya mempunyai kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid di masa depan. Nah, ada 6 pertanyaan Bapak Ibu. Ini nanti silahkan panjenengan sudah saya tanyakan. Di lembaran kertas itu nanti berisikan tentang 6 pertanyaan bagaimana murid-murid impian panjenengan semua, tentang impian jenengan, harapan jenengan untuk produk murid yang akan datang. Nah, monggo Bapak Ibu di sini bisa menjawab dari 6 pertanyaan tersebut. Waktu dipersilakan.
mungkin bisa sambil memejamkan mata, membayangkan kira-kira nanti tuh pengennya itu kita tuh punya murid itu yang gimana sih? Mengikuti perkembangan zaman di era yang terus berkembang ini, harapan-harapan kita dari hati kita itu memimpikan murid yang bagaimana di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini. Sekarang kan ada profil pelajar Pancasila. Nah, baik, sepertinya sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu? Sambil menunggu, Pak Bismo tadi yang selesai duluan, ya, mungkin bisa menyampaikan. Ya, dari hasil pertanyaannya, monggo. Terima kasih untuk kalimat rumah kita untuk murid. Dari saya, kita memimpikan murid-murid yang pandai dan berakhlak mulia. Pandai dalam arti bisa mengikuti zaman dan berakhlak mulia sehingga bisa berhubungan baik dengan siapapun. Terus kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang bisa berubah ke arah kebaikan. Jadi anak itu seseorang yang masih belum banyak tahu hal. Jadi saya percaya bahwa murid itu pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Terus di sekolah kita mengutamakan kualitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, baik kegiatan
intra sekolah, ekstrakurikuler, semuanya kita utamakan sehingga output atau murid itu bisa maksimal belajar di sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa masa depan bisa kita usahakan mulai dari sekarang. Jadi kita mau masa depan bagaimana, bisa kita cicil mulai dari sekarang. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk sama mendidik anak menjadi lebih baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak pasti punya kelebihan tertentu. Jadi mungkin saya lebih fokus ke kelebihan anak, jangan terlalu fokus dengan kekurangan yang sebenarnya ada kelebihan yang bisa kita kelola lebih lanjut. Kemudian dari visi SDN 1 Bacalek yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berpijak pada alat mulia dan berkepribadian luhur. Perilaku dan program yang dapat diterapkan kalau dari saya yang baru terpikir yaitu program saya singkat BSB, yaitu bermain sambil belajar. Dengan mungkin penjelasan programnya itu dengan membuat budaya-budaya tertentu yang mereka pikir bermain tapi sebenarnya belajar. Mungkin dari saya itu Bu. Ya, kita berikan aplaus. Terima kasih Pak Bismo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bismo. Sangat luar biasa ya. Mungkin saya tawarkan yang mau tulis. Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di sini mengisi kalimat tentang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi serta memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan membimbing siswa ke depannya menjadi anak-anak yang baik pula. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah harapan untuk masa depan lebih baik. Karena cikal bakal masa depan adalah murid kita sendiri. Di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk membimbing semua siswa untuk masa depan. Pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan agar siswa dapat menyerap pembelajaran itu dengan lebih baik. Sekarang sudah tidak zaman pembelajaran yang diktator atau pembelajaran yang hanya berfokus kepada guru, tetapi juga kita harus berfokus pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa prestasi serta perilaku yang baik di sekolah adalah hal yang penting untuk menuju kepada masa depan yang lebih baik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan agar mencetak peserta didik yang baik untuk masa depan. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua siswa adalah unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan dengan karakter tersebut. Terima kasih. Ya, iya luar biasa. Iya luar biasa. Terima kasih Bu Ambar. Pak Gul. Terima kasih waktunya. Kalimat rumpah cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menyesuaikan dengan tantangan zaman. Karena kehidupan adalah dinamis. Setiap saat
ada perubahan, dan kita sebagai guru harus bisa membekali murid untuk siap berubah. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang karakteristiknya berbeda. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita bisa menggali apa yang menjadi kelebihan mereka dan merubah apa yang menjadi kekurangan mereka. Di sekolah kita mengutamakan yaitu beriman dan berakhlak yang mulia, dengan biasanya kita berdoa dan membaca Asmaul Husna setiap pagi secara bergiliran di sekolah ini, dan bersalaman setiap pagi dengan guru piket di depan. Bersalaman itu memupuk untuk berakhlak mulia tanpa meninggalkan budaya lokal yang ada. Selanjutnya yaitu murid di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah makhluk yang unik. Unik itu mempunyai perbedaan dan lucu, perbedaan yang lucu dan susah untuk, bahasa unik itu susah untuk terjemahkan. Kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan dengan keunikan itu. Kita warga sekolah ini yakin untuk mampu membentuk dari keunikan itu menjadi suatu karakter, menjadi hal yang berbeda, karena karakter itu kan hal yang sudah berada di mendarah daging pada kita. Seperti kita itu ada gerakan namanya Lisa, lihat sampah ambil. Walaupun itu kadangkala anak-anak melaksanakannya itu yang ngenteni dikebori, jadi kita berteriak. Tapi anak kan selalu, karena unik kan, ada yang lupa, ada yang, tapi kita tidak perlu sungkan untuk mengingatkan bahwa mereka lihat sampah ambil. Jadi karena yang namanya sekian banyak anak dan punya karakter yang berbeda-beda, maka jangan bosan-bosan untuk mengingatkan. Yang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita bisa melakukan perubahan dan mampu membuat lulusan kita itu bisa memilih sekolah yang diinginkan. Jadi beriman, berakhlak mulia. Setelah itu lulusan dari sekolah ini tuh mau melanjutkan kemana tidak susah. Saya seperti itu. Jadi mereka mau milih sekolah A, B, C, mereka tidak susah untuk masuk ke sana. Visi misi SD Negeri 1 yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berpijak pada akhlak mulia dan berkepribadian luhur. Perilaku dan program yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan visi ini yaitu mimpi kami. Mimpi kami itu punya tempat ibadah sendiri, jadi setiap minimal setelah pulang sekolah anaknya kelas atas itu punya sudah beribadah dulu, setelah itu baru pulang. Jadi itu mimpi kami. Jadi setidaknya nanti sampai rumah yang rumahnya jauh, ibadahnya tetap sudah kita bekali dari sekolah, dan tidak meninggalkan kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang ada. Alhamdulillah sekolah kita juga sudah menggandeng atau bekerja sama dengan warga sekolah, wali murid, dengan murid-murid kebudayaan reok yang ada. Kita berbenah bareng untuk sekolah ini. Jadi yang saya Ibu Eni, jadi sekolah sini punya hal yang berbeda. Jadi di sana di tempat parkiran itu ada lukisan. Lukisan itu menggambarkan desa Badaret. Dengan kalau masuk dari barat itu akan bertemu dengan lukisan itu. Itu memotretkan lukisan
masuk ke desa Badalit. Lalu ada juga Joglo, itu identitas Jawa Tengah. Ada ukiran Jepara, identitas Jepara. Jadi terus ada peta Indonesia. Jadi di situ dari lingkungan sekolah ini membentuk suatu pengenalan terhadap jati dirinya dulu, nasionalismenya dulu, kesukuannya dulu. Jadi itu adalah visi dari sekolah kita, membuat sekolah ini sebagai tempat edukasi yang diutarakan Pak Kusmo, bermain, mereka tempat bermain mereka, dan itu adalah tempat belajar mereka. Itu harapan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Betul, sangat luar biasa menyampaikan impian harapan kita dari SD Negeri 1 Badalit tentang murid di masa depan. Di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah itu tadi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang hal-hal bagaimana. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa saja yang kita kan. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk berbuat apa, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mungkin ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk pengisian kalimat rumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tadi dari teman-teman juga banyak yang menyampaikan apa keinginan, harapan yang ingin dicapai oleh para bapak dan ibu guru untuk meningkatkan prestasi siswa dengan cara yang macam-macam. Saya kira hanya itu sudah cukup bagi kita, dan saya sudah merasa senang sebagai kepala sekolah di Negeri 1 Badalit dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman itu. Saya hanya memberi tempat, memberi wadah, memberi kesempatan pada penjaringan semua untuk mencapai cita-cita yang penjaringan harapkan itu, ya, termasuk usaha atau pembuatan musola itu sudah kita rintis sebetulnya dengan membuat fondasi, Bu, ya, tapi ini berhenti karena kegiatan kita banyak sekali fokusnya kemana-mana, apalagi dengan kegiatan keluar ini juga luar biasa, dan yang kita butuhkan dan tidak boleh dari jangan bos. Itu yang menjadi pemikir saya sebagai kepala sekolah. Saya hanya itu, ya. Jadi apa yang diinginkan oleh teman-teman yang sudah disampaikan tadi, saya kira sudah cukup, ya, untuk nanti menjadi tujuan saya juga untuk membantu penjenengan mencapai keinginan dan cita-cita dari penjenengan semua. Dan juga tidak perlu dari saya, karena saya sendiri juga secara keseluruhan tidak memimpin murid, artinya tidak mengajar di kelas. Jadi harapan yang penjenengan sampaikan tadi, mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan untuk penjaringan mencapai harapan. Itu saja dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala sudah memberikan dukungan, penguatan tentang harapan kita untuk murid-murid dari SD kita atau murid masa depan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, baiklah. Mungkin kesimpulan kalimat rumpangnya. Yang pertama, murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, bertakwa,
religius, berakhlak mulia, tadi gitu. Kemudian ada yang kreatif, ya, itu. Kemudian dari pertanyaan yang kedua tadi, kita percaya bahwa murid adalah murid yang memiliki karakter yang berbeda-beda, yang unik tadi, ya, unik. Kemudian yang ketiga yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, tadi yang sudah disampaikan. Kita mengikuti keunikan, kita mengikuti karakter yang berbeda-beda tadi. Dan yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi siswa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seperti yang disampaikan Pak Tul, Pak Bismo bahwa tadi mereka tidak sadar bahwa bermain adalah belajar, yang mana bermain itu akan membentuk karakter individu murid-murid kita yang akan semakin kuat untuk bekal untuk kehidupannya di kemudian hari, di masa yang akan datang. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam pembelajaran berpusat pada siswa, seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Kita mengikuti keunikan, kita explore apa yang menjadi kelebihannya, apa yang setiap murid itu kan memiliki kemampuan dan yang berbeda-beda. Jadi apa yang menjadi kekuatannya kita kuatkan lagi. Kita tidak perlu memikirkan kekurangannya, tapi kita memunculkan, lebih menguatkan dari kekuatan kelebihan yang dimiliki murid-murid tersebut. Kita kuatkan, kita bimbing, kita tuntun untuk menjadi suatu kelebihan yang bisa dibuat untuk bekal kemudian nanti. Kemudian yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memahami dan memberikan proses pembelajaran yang dibutuhkan siswa, seperti yang disampaikan Bu Ambar. Kita mempunyai karakter, kita mempunyai murid yang berbeda-beda karakter, memiliki murid yang mempunyai keunikan masing-masing, dan kita diharapkan bisa memberikan proses pembelajaran yang dibutuhkan siswa sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa, kebutuhan murid-murid kita itu, dengan keunikannya, dengan perbedaan karakternya. Kita mengikuti, bukan lagi guru sebagai center, akan tetapi student center, yaitu murid sebagai senternya, murid yang berperan aktif untuk pembelajaran kedepannya nanti, pembelajaran yang dibutuhkan siswa untuk perubahan kedepannya nanti. Ya, terima kasih, itu kesimpulan dari Kalimat Rumpang dari hasil diskusi kita hari ini yang sungguh luar biasa. Ini memang benar-benar Bu Emi, ini dari teman-teman sendiri, tidak ada settingan, tidak ada ini hasil dari pemikiran teman-teman sendiri. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengisi kalimat rumpang tadi, kita mempunyai impian, visi tentang murid di masa depan. Sekarang, apa itu visi? Ya, visi adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru kepada murid atau sekolah impian di masa mendatang. Sedangkan visi sekolah yaitu gambaran atau gambaran tujuan yang ingin kita capai tentang murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila
dengan elemen-elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu tadi profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian kita menuju ke visi SD Negeri 1 Batialet. Visi kita, visi SD Negeri 1 Batialet yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berpihak pada akhlak mulia, berpijak pada akhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Itu merupakan visi dari SD Negeri 1 Batialet Bu Emi. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Silakan, Pak Zainul. Saya malah bingung. Kok malah kita yang bertanya, saya pikir sih guru penggeraknya sih ngaruh, malah kita sendiri ngaruh menggerakkan. Wih, ya bisa jadi. Ayo loh. Saya pikir tadi gini Bu, setelah kita bertanggapan dari apa itu pengajar praktiknya memberi kesimpulan, oh ini baik ini harus dilakukan, terus guru penggeraknya juga, malah kita justru yang bingung. Khusus yang mikir orang ini. Iya, apa tadi Bu? Haji kula ngeten iki wae. Wis welek, wae welek. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Kalau itu malah justru yang bisa jawab murid, karena selaras dengan cita-cita murid. Jadi yang jawab murid, karena murid kan, kalau saya ini masalah cita-cita murid, saya itu punya kebiasaan buruk setiap naik kelas, saya ngajar di kelas berapapun, itu saya selalu menulis seluruh anak suruh menulis identitasnya, satu nama terangnya, panggilan, nama ayah, nama ibu, cita-cita. Dan saya selalu menganggap bahwa murid itu tidak hanya murid itu guru saya. Itu pandangan saya. Saya memandang murid itu juga sebagai guru saya, bukan hanya sebagai murid saya. Di kelas ini saat itu diduduki di kelas 2. Pada saat itu saya betul-betul terharu, betul-betul menangis. Kenapa? Semua anak bercita-cita, mungkin bagi saya itu biasa. Tapi ada anak yang cita-citanya sangat biasa. Kenapa? Cita-citanya anak itu rata-rata guru, polisi, tentara, dokter. Menurut saya itu biasa. Tapi ada satu anak, dan kebetulan juga almarhum, semoga menjadi amalnya di sana karena menjadi guru saya. Anak itu cita-citanya sepele banget, yaitu membahagiakan ibuku. Kalau cita-cita, loh, karena anak biasanya disuruh sama gurunya maju pasti nangis, pasti menangis takut, apalagi kelas 2. Gurunya galak kaya ngene, rupane wis kaya ngono ngerti. Saya suruh baca depan, maju, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Saya di sini hanya tanya, tujuan saya apa? Pertama, anak bisa menulis, anak bisa membaca, dan saya ingin melihat sejauh mana keinginan. Nah, itu saya suruh cerita, aku bisa bahasa Indonesia Pak. Terus cerita, saya sama bahasa Jawa ngumpul lah. Saya sama anggap wae aku kancamu cerita. Apa yang
dipikirkan anak itu? Ternyata dia itu terharu dengan pengorbanan ibunya. Setiap pagi bangun pagi, sholat, masak, nyapu, isa-isa, setelah itu berangkat kerja. Dan dia bercita-cita membalas kebaikan ibunya dengan membahagiakan tadi. Apa yang saya simpulkan dari situ? Yaitu anak kecil seusia dia mampu berpikir semacam itu. Saya sampai lulus SMA, bahkan sampai ngajar pun belum tentu punya keinginan semacam itu. Itu cita-cita. Sehubungan dengan visi sekolah, yang saya harapkan juga semacam itu. Jangan puisi hanya sebuah kertas, kalau hanya sebuah tulisan. Percuma kalau tidak ada implementasinya. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, jangan bosan-bosan untuk berbicara dengan anak. Salah diberitahu, salah diringkih. Karena tugas kita adalah merubah anak yang asalnya salah, menjadi tahu bahwa dia salah. Jadi nggak usah bosan. Kita disebut guru cerewet, guru galak, usah wedi. Kita punya standar sendiri. Ini percuma ditulis kalau tidak diimplementasikan. Kalau saya semacam itu. Dan itu tidak terjadi hanya 1-2 anak. Jadi pernah juga. Ini kebetulan anak yang saya ceritakan tadi sudah almarhum. Tadi sekedar menjadi amalnya, karena saya selalu menceritakan kebaikannya dia kepada siapa saja yang mau saya ajak berubah untuk menggugah hatinya. Yang kedua, tentang karakter anak yang tadi yang diterapkan di sekolah ini. Ada anak juga meninggal, anaknya itu sudah meninggal. Jalan tidak normal. Cara berpikir, cara dia menulis juga sulit karena ketidaknormalan tadi. Tapi dia selalu punya keinginan yang lebih. Kalau tugasnya belum selesai, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Olahraga juga sama. Olahraga, dia terus berusaha menuntut temannya. Setiap dia mau, setelah lulus itu. Jadi setelah lulus, dia setiap mau semesteran di waktu di SMP sampai di tingkat SLTA, selalu waktu itu SMS pada gurunya, mohon doa restu untuk bisa dipermudah dalam mengerjakan soal dan bisa lulus dengan baik. Itu adalah karakter yang tertanam. Jadi sudah menjadi karakter, bukan hanya cita-cita selembar kertas. Dan pada saat mau ujian, beliaunya meninggal dunia. Itu adalah, dan kebetulan biasanya saya sering ikut dalam tim SAR, diberitahu oleh teman, dan saya tidak bisa menolak. Biasanya kan saya juga orang lapangan. Jadi itu adalah guru saya. Jadi murid kita adalah guru kita juga. Siapapun orang penjahat pun adalah guru kita. Kenapa? Dari kejahatannya jangan sampai kita meniru dari yang kejahatan itu. Tidak hanya kita saja yang menjadi pengajar, yang mengajarkan, tetapi siapapun bisa menjadi pengajar bagi kita. Itu adalah prinsip saya dan karakter saya. Dan saya dan Pak Bismo selalu akan dengan teman-teman juga lalu tidak. Pokoknya yang salah, bocah salah, diringkih, biar mereka tahu bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar,
jangan sampai terulang kesalahan. Itu adalah karakter visi misi yang coba kita bangun di sekolah ini. Mungkin ya berbeda. Kami sekolah yang desa ya tidak sebagus yang di kota-kota juga sih. Jadi aneh kok sekolah ya aneh, kok iya aneh kok mau. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Dul ya. Ya sangat luar biasa. Memang mungkin kami mempunyai Pak Dul tadi menerangkan bahwa kita tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Kami mempunyai tujuan mungkin yang mungkin kalau sekilas itu tidak seberapa gitu, hal yang biasa, tapi ternyata itu sangat bermakna dan justru itu mendalam, karakter yang mendalam yang menumbuhkan manusia itu untuk memanusiakan manusia, termasuk memanusiakan manusia, menghargai apa yang sudah diberikan untuk dihargai, untuk bisa diberikan balasan membahagiakan dengan bisa diberikan respon atau usaha untuk memenuhi apa yang sudah menjadi impiannya, yaitu membahagiakan orang tua kita. Baiklah, ini sambil mungkin kita agak terbawa, kita teringat kepada orang tua kita masing-masing. Apa sih yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Gitu, ya. Baiklah, ini mungkin tadi yang ditanyakan Pak Dul, apa visi guru penggeraknya, visi CGP-nya itu apa? Nah, di sini visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berpihak pada akhlak mulia, berkepribadian luhur dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kenapa saya mempunyai visi tersebut? Itu memang saya terimajinasi dengan visi sekolah kami, Bu. Dari apa yang dicita-citakan sekolah kami, dan itu menurut saya itu sudah mewakili dari impian saya juga, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi. Dia berprestasi sesuai dengan kelebihannya, meskipun setiap orang pasti mempunyai perbedaan gitu ya. Tidak semua sama, tidak mempunyai, semua orang itu mempunyai kelebihan yang sama, tidak mempunyai keistimewaan yang sama. Tapi dia bisa kuat untuk muncul dengan membawa kodrat alamnya. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu apa yang sudah menjadi karunia oleh Allah, yang mana itu bisa dijadikan sebagai kekuatan untuk mengikuti kodrat zaman. Dari kodrat alam itu dikuatkan, dituntun, kita arahkan, kita bimbing sesuai kodrat alamnya, sesuai dengan karunia yang diberikan Allah. Itu berarti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita sebagai guru itu tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh kowe kudu iso. Nah, di situ saya di sini juga belajar banyak, Ibu. Jadi bagaimana cara menghargai setiap kodrat alam yang berbeda-beda yang ada pada murid. Kemudian berpihak pada akhlak mulia. Tentunya pasti kita itu menginginkan seseorang murid impian itu yang berbudi luhur, berakhlak mulia, yaitu yang berketuhanan dengan beragama akhlak mulia. Itu akan menuntun mereka dan berkepribadian luhur. Itu merupakan berkesinambungan dari berpihak pada akhlak mulia dan berkepribadian luhur. Itu berkesinambungan antara satu dengan lainnya.
dan kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila dari 6 elemen tadi semuanya menurut saya itu sudah menjadi satu paket ya, satu paket yang insya Allah ketika memang kita berhasil menuntun murid itu ke arah profil pelajar Pancasila, insya Allah kita akan menuntun murid menuju keselamatan. Itu. Next. Nah, dari visi guru penggerak ada tahapan komponen visi, yaitu unggul dalam prestasi, yang mana menggambarkan dimensi mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi unggul dalam prestasi itu murid nanti mampu mandiri, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Kemudian komponen yang kedua yaitu berpihak pada akhlak mulia, berkepribadian luhur, dengan menggambarkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Di sini iman, bertakwa, iman kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kita menghargai kesatuan dari perbedaan yang ada, dan mampu bergotong royong, menciptakan kolaborasi dengan teman, dengan guru, dan mungkin masyarakat. Kemudian komponen yang ketiga yaitu berkarakter. Di sini menggambarkan potensi dan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila, menjadi kompetensi yang tertanam secara baik dan membudaya pada murid. Ya, karakter yang membudaya pada murid. Next. Dari komponen visi, kemudian kita menuju ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan fokus pada religius dan berbudi pekerti luhur, yaitu melalui menguatkan perilaku murid mempunyai karakter peduli lingkungan. Kita memfokuskan kepada satu saja, karena kita itu alhamdulillah sekolah kita itu sudah mempunyai dasar buku. Kita sudah ada kita sudah mempunyai potensi yang untuk dikuatkan, yaitu menguatkan profil murid melalui karakter peduli lingkungan. Tadi Pak yang sudah disampaikan Pak Dul, ada Lisa tadi itu, ya. Nah, sekarang bagaimana mewujudkannya? Dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai melalui tahapan kerja. Nah, apa sih inquiry apresiatif atau IA itu? Inquiry apresiatif atau IA merupakan strategi perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Jadi kekuatan yang ada kita munculkan, kita semakin kuatkan lagi. IA mengaktualisasi potensi individu dalam kelompok yang menjadi kekuatan Nah, itu kemudian melalui Bagja. Bagja itu ada langkah-langkahnya buat pertanyaan utama, yaitu Bagja B-nya membuat pertanyaan utama. Bagja ini adalah model manajemen perubahan dari bagian dari IA. Itu tadi dari apresiatif ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu buat pertanyaan utama. Jadi untuk menentukan tujuannya. Nah, itu melalui Bagja. Buat pertanyaan utama, kemudian A-nya itu atur eksekusi, kemudian ada J-nya jabarkan rencana, kemudian ada gali mimpi, dan A-nya ambil pelajaran.
ini sudah agak sepanan. Kita ice breaking sebentar, ya. Mungkin Pak Bisma akan membantu ice breaking sebentar, ya Pak ya. Kemarin ice breakingnya yang jenengan usulkan, ya. Mau Pak Bisma sebentar saja. Tidak apa-apa. Memang tidak apa-apa Ibu, kita kan tidak apa-apa. Ya. Berdiri semua. Bikin kelola. Speakingnya Yang kemarin itu jenengan itu loh Pak. oh ya boleh. Itu terus melatih konsentrasi Bu. Kemarin saya dikasih masukan itu. Nah ini saya belajar ke Pak Bismo. Oke, makasih. Suwen. Silakan dulu. Aku sukses berdiri. Oke. Kita bermain gampang. Bermain gampang. Oke. Ini bukan kita semua. Kita bermainnya cukup gampang. Ya. Apabila ini adalah kelipatan dari 7, silakan bilang gampang, kita berburu. Oke? Gimana Pak? Kelipatan 7. Kita bilang gampang. Tergantung saya yang memimpin di sini. Saya nyekel mic kok. Oke. Tidak apa-apa, kan gampang kok. Saya putarnya ke arah jarum jam atau tidak? Bebas. Oke. Jadi saya ke kiri saya. Saya dari 9. Lanjut. Saya 9, 10, 11. Hitung oke? Berhitung mubeng. Oh ya. Sampai nanti kalau di para 7 bilang gampang gitu Pak. Oke. Ini ada filosofinya. Nanti ini pertama, nanti yang kedua ada lagi. Yang pertama satu aja. Satu atau kan? Oh, satu. Oke. Yang pertama kita bilang gampang. Yang gampang dulu yang gampang. Oke. Dari saya dari 15, 17, 19. gampang. gampang kan? Oke. Tapi kalau ini karena sendiri mau, ini apa filosofinya? Kita kalau bermain dengan anak-anak, filosofinya adalah kalau gampang ya ora iso, nanti kan pasti salah. Itu adalah filosofinya manusia dengan gampang. Jadi kalau bilang gampang, oh ternyata, karena tadi kita ini yang dunia pendidikan, kita yaitu nyanyi. Aku saat itu meteng kayak band ngedoh orang tinggi terus pelannya terus yang hamil yang hamil ya, yaitu kita nyanyi tapi saya bunda tetapi tidak pakai suara. Tahu ya? Ya. Ini juga ada filosofinya bagi kita guru. Nanti saya bunda. Yuk kita nyanyi. Tapi saya bunda. Oh, ya ini kan dulu ya, nanti sama-sama kalau sudah bisa berarti tidak usah pakai ini ya. Ya nanti semuanya nanti tidak ada tanpa suara semuanya. Oke, yuk. Berarti hanya Gerakan saja. Oke. 1, 2, 3. Apa yang kita peroleh bahwa kita adalah guru yang sering, apalagi yang sering klasikal, bengok-bengok, namanya pita suara manusia itu terbatas dan bisa saja tersedak itu hilang suaranya, maka kita bisa menggunakan itu dan kita juga menghormati teman-teman yang notabene inklusi semacam itu juga sama. Jadi kita tidak boleh membedakan dengan yang lain, tanpa suara kita bisa seperti itu. Terima kasih. sangat luar biasa.
sangat luar biasa. Di sini saya banyak mendapatkan pelajaran Bu Emi, hal-hal baru yang mungkin dalam setiap harinya tidak akan muncul dengan tanpa seperti kegiatan semacam ini. Mungkin yang dia, padahal memang banyak itu Bu, ide-ide kreatif semacam itu. Kadang yang menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik. Ada ide-ide kreatif yang membuat perubahan apa yang ke arah positif itu beliau. Tepuk tangan untuk Pak Dul sekali lagi. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan menuju slide berikutnya, yaitu untuk mewujudkan visi sekolah menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan konsep Bagja. Tadi yang sudah sempat saya utarakan di depan tadi, yaitu Bagja, yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, kemudian ada gali kemampuan, gali mimpi atau kemampuan, J-nya jabarkan, dan A-nya atur eksekusi. Nah, di sini ada serangkaian dari alur Bagja tersebut. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan, yaitu Bagja prakarsa perubahannya itu menguatkan perilaku murid mempunyai karakter peduli lingkungan. Di sini saya memfokuskan untuk karakter murid yang peduli lingkungan Bu Emi, karena kami sudah mempunyai kekuatan itu. Kemudian untuk dikuatkan lagi kemarin untuk dari Ibu Retno yang sudah ada itu kuatkan kembali dan biarkan itu menjadi suatu betul aset, betul, yang bisa dibawa, betul Pak. Ya, yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Di sini langkahnya yaitu membuat pertanyaan utama atau define. Ya, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset, potensi atau peluang, yaitu dengan mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian tindakan, melalui tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa. Pertanyaannya, apa yang dapat saya lakukan untuk menumbuh kembangkan karakter murid yang peduli lingkungan? Nah, dari pertanyaan itu ada daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu melalui berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang program-program kepedulian lingkungan. Yang kedua tindakannya yaitu bertukar informasi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga memberi contoh dan menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan. Next. Langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran, discover. Ya, ini meliputi pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Yang kedua yaitu tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, yaitu multi unsur. Kemudian pertanyaannya, yang pertama yaitu di mana sekolah yang sudah berhasil mewujudkan perilaku murid mempunyai karakter peduli lingkungan. Yang kedua pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja
yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Pertanyaan ketiga, apa saja sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan? Kemudian kita menuju daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama tadi, di mana sekolah yang sudah berhasil mewujudkan perilaku murid mempunyai karakter peduli lingkungan? Jawabannya atau tindakannya yaitu mencari sekolah yang sudah berhasil mewujudkan perilaku murid berkarakter peduli lingkungan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan kepedulian murid terhadap lingkungan? Jawabannya yaitu atau tindakan yang penyelidikannya itu sekolah melaksanakan pembelajaran di lingkungan kelas yang bersih melalui kegiatan kebersihan kelas sebelum pembelajaran dimulai, membuang sampah pada tempatnya, makan dan minum di luar kelas. Untuk jawaban pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja sarana yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan, yaitu alat kebersihan yang memadai, tersedianya tempat sampah di kelas, poster kebersihan, dan peduli sampah. Kita masuk kepada langkah ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Ya, di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kemudian tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa. Pertanyaannya, hal apa saja, hal apa yang saya harapkan dari terwujudnya karakter murid yang peduli lingkungan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab adalah terwujudnya karakter murid yang peduli lingkungan. Saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana suasana sekolah yang saya harapkan untuk mendukung terwujudnya karakter murid peduli lingkungan? Tindakannya dan tindakan penyelidikannya yaitu keteladanan dan kepedulian dari semua warga sekolah tentang kebersihan lingkungan. Kita masuk kepada langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaiannya. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesusahan mencapai kepedulian. Kemudian pertanyaannya, strategi apa saja yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan karakter murid yang peduli lingkungan? Kemudian daftar tindakan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu mendiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan guru pelaksanaan program peduli lingkungan seperti piket kelas, Jumat bersih, gerakan buang sampah pada tempatnya, dan tanggap sosial. Kemudian siapa saja yang berperan aktif dalam kegiatan tersebut? Di sini tidak terlanjur. Jadi semua warga sekolah dari murid, guru, semuanya yang ada di sekolah. Kemudian berapa lama program akan dilaksanakan? Daftar tindakan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu setiap hari dan sebulan sekali untuk program Jumat bersih. Kemudian diadakan evaluasi setiap 3 bulan sekali untuk menentukan tindak lanjut seperti yang sudah kita laksanakan program sekolah kita. Nah, ini langkah yang 5 yang terakhir yaitu atur eksekusi, deliver. Ya, pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan pada pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif,
secara berkelanjutan menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat, termasuk mengelola konflik, risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, serta refleksi. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dalam daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertama pertanyaan yaitu kolaborasi guru, murid, dan wali murid. Dari pertanyaan kedua, siapa yang menjadi motivator murid? Yang menjadi motivator murid yaitu semua guru dan kepala sekolah dan wali murid bertugas sebagai pemberi motivator. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu siapa yang merefleksi dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Nah, dari sini guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi dan refleksi pelaksanaan program tersebut. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, itu tadi program kerja, kerja langkah apa dari PA tadi itu bagja itu tadi jadi langkah-langkah yang melalui runtutan beruntun itu tadi kemudian akan menghasilkan sebuah tujuan tadi. Baik, alhamdulillah ini sudah cukup saya cukupkan Ibu Emi untuk penyampaian ya. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah, Bu Emi, mohon maaf Ibu PP, Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan teman SD, guru SDN Negeri 1 Bangjalet yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung dan mengikuti kegiatan dari rangkaian PGP Angkatan 10. Saya kembalikan kepada Bu Emi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekali lagi mohon kita beri aplaus untuk Ibu Ajeng. Demikian Bapak Ibu yang sudah disampaikan Ibu Ajeng, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui bahwa inilah merupakan proses belajar dari CGP. Ini adalah merupakan salah satu proses belajar CGP bagaimana nantinya Bu Ajeng atau yang lainnya itu untuk membentuk visi di sekolah, visi bagi dirinya sendiri melalui tahapan-tahapan seperti yang Bapak Ibu mungkin panjenengan tadi bingung, kok malah aku ya sing bingung. Nah, ini merupakan bagian dari kita belajar semuanya di sini bagaimana ini merupakan salah satu fasilitasi untuk mencapai visi di suatu sekolah bersama, yaitu tentunya adanya kerjasama dari Bapak Ibu guru selaku warga sekolah, yaitu kepala sekolah, Bapak Ibu guru. Mungkin kalau di sekolah yang lebih tinggi itu ada tenaga pendidikan, kalau di SD ada yang tinggi tenaga pendidikan. Mungkin juga bisa melibatkan komite atau orang lain. Terima kasih tadi Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bu Ajeng. Matur nuwun sekali. Jadi memang ini yang diharapkan. Jadi memang ini merupakan kerjasama. Jadi memang Bu Ajeng meskipun dalam pendidikannya ini tidak bisa serta-merta Bu Ajeng itu hanya berdiri sendiri. Pasti beliau juga memerlukan bantuan dari panjenengan sebagai pemangku jabatan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan ini.
sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama untuk membaca hamdalah agar kita semuanya tidak terbebani dengan apa yang ada. Mari saya hantarkan Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya tutup. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sewu, sebelum lanjutnya kondur, kita mau foto bersama. Foto bersama Bu. Di sini nih. Hitung waktu ragu. Di foto bisa? Bisa, Pak. Nah, pakai kamera terus ini kayak apa sensor? Kalau di tremor juga bisa dihitung apa? Nah, Tidak semua pakai sensor. Iya, tapi nih aku kudunya kan ini ya. Kita mau cek. Kita mau di Denver. Balik. ya. Ini berarti sudah nggak, Bu?